Paling sedih apabila ada yang bergaduh suami isteri setiap hari pasal isu duit. Pemain sepak bola, ya, sebuah klub di Malaysia sana harus bertengkar ini guys dengan istrinya guys. Gara-gara si pemain ini sudah berapa bulan ya gajinya belum dibayar sama klubnya. Kok bisa ya? Padahal kan negara kaya. Ini kan nggak sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan selama ini, ya kan? Dan untuk lebih jelasnya guys ya, langsung saja nih kita tonton videonya. Video ini kembali saya ambil dari Demi Indonesia Raya ya guys ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, nanti kunjungi channelnya Demi Indonesia Raya. Linknya saya taruh di deskripsi, dan pastinya teman-teman jangan lupa ya di subscribe. Oke guys, langsung saja ya kita tonton videonya. Pemain itu pula serabut memikirkan hal rumah tangga. Itu belum lagi, ada pemain yang kena halau dari rumah sewa dan juga kereta yang kena tarik, kata sumber tersebut. Sepanjang 13 tahun bergelar pemain profesional, saya belum pernah berdepan situasi seperti ini. Saya masih mengharapkan penyelesaian dapat dilakukan dalam tempoh terdekat. Itulah cuplikan berita mengenai nasib pemain asing di klub Kedah Darul Aman, Malaysia. Sudah 9 bulan, seorang pemain Brazil belum juga guys, dibayar gajinya. 9 bulan. Hal itu tentu bikin tertawa orang Indonesia. Sebab, kaum Melayu negeri kasino selama ini suka sekali menghina bahwa Indonesia itu negara yang miskin. Kaum Melayu palsu Malaysia juga sangat sering merendahkan bangsa Indonesia. Ya, betul. Perilaku kaum Melayu Malaysia yang sombong itu mungkin karena hasil didikan profesor mereka sendiri. Bayangkan saja, ada profesor Melayu Malaysia yang mengklaim bahwa Nabi Adam turun di Gunung Jerai Kedah. Profesor yang sama pula mengklaim bahwa istri Nabi Muhammad merupakan orang Melayu. Dongeng seperti itulah yang bikin kaum Melayu Malaysia jadi sombong. Orang Melayu Malaysia juga sering mengklaim bahwa Kedah merupakan pusat peradaban terhebat dan tertua di Asia Tenggara. Hanya saja, bagi orang Indonesia hal itu sangat lucu. Sebab, negeri yang mengklaim sebagai pusat peradaban dan tempat turunnya para nabi, ternyata sekarang amburadul. Urusan membayar pemain sepak bola saja, klub di Kedah pun tidak sanggup mengatasi. Selain itu, negeri yang mengklaim paling islami dan sebagai wilayah turunannya para nabi tersebut, hingga sekarang juga belum mampu menghapus judi kasino. Pajak judi dan kasino serta industri arak merupakan sumber pendapatan yang penting di Malaysia hingga detik ini. Oh, ada arak juga ya? Lucunya, kaum Melayu negeri kasino yang sebetulnya kaum yang kerdil atau kecil, terkesan selalu tidak mau kalah dengan bangsa Indonesia dalam banyak hal. Ya, betul. Mereka juga enggan mengakui sebagai diaspora Indonesia. Ya, itu dia. Kaum Melayu negeri kasino cenderung menganggap diri mereka lebih hebat dibanding bangsa Indonesia dalam semua hal. Merasa mulia itu. Jangan kan? heran bila dalam urusan sepak bola pun, kaum Melayu Malaysia tak mau kalah. Padahal negara Indonesia jauh lebih besar dibanding Malaysia. Ya, jauh Anggaran banget. sepak bola Indonesia pun jauh lebih besar. Ya, betul. Tapi, kaum Melayu negeri kasino akan malu sendiri jika mereka selalu merasa paling kaya dan paling hebat. Ya. Sebentar guys, kayak kemarin itu ya, beberapa hari yang lalu kan, sama-sama kita lihat juga ya, para pemain Malaysia itu terbang ke mana? Ke Selandia Baru ya, menggunakan pesawat ekonomi ya. Sedangkan para pemain kita naik pesawat di kelas bisnis ya. Padahal kita sama-sama tahu kan, mereka selalu mengatakan mereka itu negara kaya. Tapi para pemainnya mau bertanding ke negara orang malah dikasih naik pesawat kelas ekonomi, itu kan. Para pemain Harimau Malaya baru-baru ini hanya bisa naik pesawat kelas ekonomi saat terbang menuju Selandia Baru. Nah, ini dia guys. Mereka akan melakukan pertandingan persahabatan di sana. Adapun tim nasional Indonesia terbang ke Bahrain dengan penerbangan kelas bisnis. Jadi kelasnya sudah beda.
Beda, jauh. Jangan heran jika hal itu jadi bahan tertawaan netizen Indonesia. Jadi, semakin sombong kaum Melayu negeri kasino, mereka sebenarnya semakin lucu dan bisa jadi bahan tertawaan bangsa Indonesia. Nah, dalam urusan sepak bola, bukan hanya tim Harimau Malaya yang kini terpuruk. Liga Malaysia pun bermasalah karena banyak klub yang tak bisa membayar gaji, seperti yang terjadi di Kedah. Inilah salah satu berita yang menyedihkan yang berasal dari negeri kasino Malaysia. Ada pemain sepak bola dari klub Kedah Darul Aman yang sangat menderita karena gajinya tidak dibayar. Ya, itu dia. Judul berita itu adalah "Sudahlah gaji tak dapat, rumah tangga dilanda badai". Berita tersebut dimuat dalam harian Metro Malaysia pada 9 Oktober tahun 2024. Kalau Anda ingin membaca sendiri, Anda bisa mencari berita itu dengan mudah lewat Google. Nasib malang menimpa pemain sepak bola Kedah tersebut karena gajinya tidak dibayar sejak awal tahun ini. Aduh. Jadi sudah sekitar 9 bulan, ia tak terima gaji. Akibatnya ia diusir dari rumah kontrak, mobil pun ditarik oleh pihak bank. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ia harus bertengkar dengan istri setiap waktu. Karena tak punya duit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ada pula pemain yang harus bekerja sambilan. Ada pemain yang mula buat kerja luar untuk tampung perbelanjaan keluarga, buat sementara waktu ini. Paling sedih apabila ada yang bergaduh suami isteri setiap hari pasal isu duit. Pemain itu pula serabut memikirkan hal rumah tangga. Itu belum lagi, ada pemain yang kena halau dari rumah sewa dan juga kereta yang kena tarik, kata sumber tersebut. Kasihan. Sebelumnya, harian Metro telah melaporkan mengenai nasib klub Kedah Darul Aman, yang memang sedang sekarat. Klub ini menanggung utang hingga mencapai 10 juta ringgit atau sekitar 36,4 miliar rupiah. Itulah yang bikin klub ini tak sanggup membayar gaji pemain. Pada tanggal yang sama, yakni 9 Oktober tahun 2024, Astro juga memuat berita serupa. Biar lebih otentik, kita simak saja berita tersebut dalam bahasa Melayu Malaysia. 13 tahun bergelar pemain profesional belum pernah berdepan situasi ini. Isu tunggakan gaji yang sedang dihadapi oleh Kedah Darul Aman atau KDA disifatkan sebagai masa yang sukar buat tonggak pertahanan importnya, Jose Sidelton. Menurutnya, semua pemain sang kenari sentiasa membuat keputusan secara berkumpulan dan memotivasikan diri masing-masing dengan harapan agar isu berkenaan dapat diselesaikan segera. Sepanjang 13 tahun bergelar pemain profesional, saya belum pernah berdepan situasi seperti ini. Saya masih mengharapkan penyelesaian dapat dilakukan dalam tempoh terdekat. Semua orang sudah tahu masalah yang sedang dihadapi oleh kami. Namun semua pemain masih tetap bekerja keras dan cuba melakukan apa yang sepatutnya dilakukan seperti turun berlatih, kata pemain yang berasal dari Brazil itu. Pemain berusia 31 tahun itu pernah beraksi di Bahrain dan Emiria Arab Bersatu. Kata dia, di sebalik isu berkenaan, pemain sang kenari mahu terus positif dengan turun berlatih bagi meredakan tekanan di dalam pasukan. Menurutnya, pemain hadir ke padang bagi melupakan isu tersebut dengan berlatih bersama pasukan jurulatih dan semua pemain KDA. Kami perlu datang berlatih, berjoging dan melakukan sesuatu untuk melupakan tekanan dan masalah ini. Jika kami memilih untuk berada di rumah sepanjang masa, kita akan terus tertekan memikirkannya setiap masa, ujarnya. Sebelum ini, media melaporkan pemain sang kenari dilaporkan kembali memboikot sesi latihan selepas kejayaan mengikat Sri Pahang FC 2-2 di Stadium Darul Aman pada 21 September lalu. Mereka bertindak demikian selepas masalah kewangan tersebut masih gagal diatasi oleh pihak pengurusan pasukan. Pada awal September lalu, pemain KDA telah memboikot sesi latihan kerana masalah gaji yang menghantui mereka sehingga menyaksikan skuad muda terpaksa diturunkan pada aksi Liga Super yang menyaksikan tewas 5-0 kepada Kuala Lumpur City pada 14 September di Ceras. Walau bagaimanapun, mereka kembali turun padang di Stadium Darul Aman, alur setar sejak petang Sabtu, biarpun masih dihimpit dengan masalah tunggakan gaji.
Itulah masalah gaji pemain di klub Kedah Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Padahal dia pemain profesional ya guys ya. Dia dia jadi pemain profesional sudah 13 tahun. Dan baru kali inilah dia merasakan tidak dapat gaji ya sampai berbulan-bulan ya. Dan gara-gara itu juga ya rumah tangganya harus dapat masalah ya kan, sampai dia ribut dengan istri, bahkan diambang perpisahan ya. Jadi kalau menurut teman-teman seperti apa nih? Kasih komentar ya. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.